so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum Omku, jumpa lagi dengan Anugrah PS Channel Omku. Untuk kali ini saya akan membahas tentang lovebird jantan Omku. Membahas tentang lovebird jantan, tentang kenapa lovebird jantan kok sering ngepak sayap, dan ngepak sayap kok nggak hilang-hilang. Oke Omku, kali ini saya akan membahas tentang jantan Omku. Oke Omku, sebelum saya bahas ke pembahasan ini, jangan lupa Omku yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen, dan share Omku ya, biar saya bisa bersemangat Omku berbagi pengalaman saya. Oh ya Omku, ada info sedikit Omku, yang sudah subscribe bisa screenshot subscribe dan kirim ke nomor WA saya, nanti biar saya gabungkan grup pribadi saya di Telegram Omku. Kita berbagi pengalaman di sana. Dan untuk pengguna pakan saya dan pemakai ring saya juga bisa gabung ke grup Telegram Omku. Nanti bisa berbagi pengalaman di Telegram saya Omku. Nanti nomor WA bisa cek di deskripsi saya Omku. Oke Omku, untuk pembahasan ini, kenapa lovebird jantan saya sering ngepak sayap, dan gimana cara menghilangkan ngepak sayap. Oke Omku, jadi saya bahas satu pertanyaan dulu Omku ya, kenapa jantan kok sering mengepakkan sayap. Kalau menurut saya ngepak sayap di lovebird jantan udah wajar Omku, dan nggak bisa dihilangkan gitu Omku. Untuk jantan yang sering ngepak sayap, kita biasanya dia birahinya kurang mapan, sama dia emosinya ketinggian Omku. Yang pertama birahi kurang mapan, yang kedua emosinya ketinggian, yang ketiga mentalnya belum ada Omku. Nah, jadi untuk sifat dia ngepak saya, kalau menurut saya udah wajar Omku di lovebird jantan maupun di lovebird betina. Biasanya di lovebird jantan itu yang sering mengalami fase ngepak sayap Omku. Ada yang ngepak sayap terus dia lompat, ada yang ngepak sayap tapi panjang 10 detik, 15 detik. Nah, kalau menurut saya Omku, jadi bisa gini Omku, dia biasanya saya menandainya kalau dia ngepak sayap 2 detik, 3 detik dia lompat langsung ke sini, balik lagi ke sini, ngepak sayap lagi 2 detik, lompat ke sini. Kalau menurut saya dia mentalnya belum ada Omku, mentalnya belum ada,
emosinya ketinggian. Ada juga yang ngepak sayap, badannya ngepak sayap ataupun untuk digantangkan ngepak sayap panjang Omku. Ngepak sayapnya dia di belakang sini, tapi dia panjang durasinya 10 detik, 15 detik. Itu menurut saya birahinya kurang tinggi Omku. Birahinya kurang tinggi, jadi birahinya nanggung Omku. Birahinya belum di titik namanya si lobet jantan ini. Jadi itu Omku, untuk lobet jantan sering ngepak sayap bagi saya wajar Omku. Jadi nggak usah punya lobet jantan sering ngepak, wah ini nggak masuk, nggak bisa ke gacor, ini bisa Omku. Semua lobet jantan ngepak sayap Omku, nggak ada yang nggak ngepak sayap. Kalau yang pernah merawat lobet jantan dari nol pasti menjumpai ngepak sayap Omku, pasti semua lobet betina atau jantan tetap ngepak sayap Omku. Yang pertanyaan kedua Omku, gimana cara menghilangkan ngepak sayap? Kalau menurut saya ngepak sayap nggak bisa dihilangkan Omku, itu udah bawaan sifat lobet. Karena setiap burung emosi itu ciri khasnya dia biasanya ngepak sayap. Ada yang ngepak sayap full, ada yang ngepak sayap cuma dikit langsung dia bunyi. Jadi untuk sifat ngepak sayap itu udah wajar dan nggak bisa dihilangkan Omku. Kenapa? Jadi gini Omku, lobet bahan dari nol pasti ngepak sayap. Dia lari ke gacor pasti ada ngepak sayapnya. Burung konslet yang udah konslet pun dia ngepak sayap Omku. Adanya ada ngepak sayap, ada yang dia emosi atau kaget pasti ngepak sayap Omku. Jadi untuk ngepak sayap nggak bisa dihilangkan. Nah, yang biasanya jadi bingung kan, lobet jantan saya kok udah hampir 1 bulan ngepak sayap terus, ya kan. Kadang-kadang lobet saya Om 2 hari kayaknya nagen tanpa ngepak sayap, terus hari keempat, hari kelima ngepak sayap, hari keenam nagen lagi, ya itu di tingkat birahinya nggak stabil Om, naik turun. Jadi kalau lobet jantan ngepak sayap wajar bagi saya Om. Lobet saya bahan jantan ngepak sayap semua Om, tapi waktu dia ketemu di titik gacornya, ketemu di titik birahinya pasti ngepak sayapnya dia udah nggak ada, tapi tetap muncul lagi Omku gitu. Untuk pertanyaan ketiga, gimana Om caranya menghilangkan ngepak sayap biar si jantan kayaknya nagen? Jadi kalau menurut saya untuk ngepak sayap nggak bisa dihilangkan karena udah sifatnya lobet Om. Nggak jantan, nggak betina. Dan gimana caranya biar nggak sering ngepak sayap? Kalau saya pribadi untuk cara biar lobet jantan ngekek nagen, saya tetap saya dirawatan harian Omku. Jadi dirawatan harian, kita fokusnya ke birahinya Omku. Sama seperti kita proses ngerawat bahan jantan ke arah konslet, semua sama Omku. Tetap fokus di titik birahi Omku. Jadi jantan sama betina, kenapa kok sering ngepak sayapnya banyakkan di kelamin jantan? Betina birahinya gampang naik Omku. Jadi dia tanpa dirawat pun dia tiap hari dia naik birahi si betina. Kalau jantan kalau menurut saya emang agak susah Omku untuk naiknya birahi, karena makanya dia ngepak sayap sering banget biasanya. Karena birahi si jantan tuh naiknya agak susah. Dia keganggu dikit drop birahinya. Dia tegang dikit drop birahinya Omku. Cuaca nggak mendukung, mendung atau gimana drop lagi. Burung jantan birahi drop tetap ngepak sayap Omku. Lobet konslet pun seperti itu. Nah, kalau cara saya biar cepet ngepak sayapnya reda atau keredam, saya satu Omku dari pola rawatan. Fokus pertama tetap birahi saya naikkan terus setiap hari Omku. Nah, pertama biasanya saya kasih pakan berprotein tinggi Omku. Untuk pakan menurut saya pakan tinggi nggak ada Omku, pakan tetap berprotein tinggi. Kenapa? Dia bentuk stamina terus tariknya ke birahi Omku. Lobet birahi tanpa stamina
saya pastikan lobet nggak bisa birahi omku. Hariannya dia cuma ngembung ngeriwi gitu karena dia stamina nggak ada. Jadi untuk saya kasih pakan kesukaannya dia omku yang tiap hari itu makannya lahap, tapi kita kasih biji-bijian yang proteinnya tinggi seperti mie gersit. Bisa lah kita kasih pakan-pakan, kita campur pakai mie gersitnya kenari seed ditambahin omku. Jadi kenari seed maaf omku, tadi bukan mie gersit. Untuk protein tinggi kenari seed omku. Jadi untuk pertama kita kasih pakan yang berprotein tinggi. Gunanya apa? Buat dongkrak stamina dia omku. Nah, stamina dia berlebihan pasti birahi dia muncul. Dan kalau stamina dia terjaga tiap hari, birahi dia pun juga terjaga tiap hari omku. Dengan jawaban tiap hari dia naik step by step, tapi dia tertahan terus birahinya. Pakan konsistenkan terus. Yang kedua pakan yang EF saya kasih jagung. Kalau saya pribadi jagung nggak pernah ganggu. Kenapa jagung? Dia proteinnya tinggi omku, jadi saya fokusnya ke protein tinggi. Saya kasih EF, saya kasih pakan berprotein tinggi, campuran lah, nyari pakan racikan bagus bagus semua untuk pakan. Yang penting cari lobet yang makannya lahap omku, intinya itu. Jadi pakan EF saya full jagung. Nah, kedua omku saya bantu dengan jemur omku. Fungsinya jemur apa? Untuk menaikkan birahinya dia. Kalau bisa jemur pagi omku. Jadi sinar matahari pagi kan banyak vitaminnya. Jadi saya jemur nggak usah terlalu kencang langsung omku, kita step by step aja. Seminggu kita kasih 20 menit. Nanti 1 minggu lagi kita naikkan 10 menit lagi. 1 minggu lagi naikkan lagi sampai dia benar-benar birahi dia naik ketemu titik gacornya omku. Entah 2 minggu, entah 3 minggu, 1 bulan. Jadi fokusnya itu omku. Pakan kita cari yang dia suka, EF full jagung. Kedua kita bantu jemur omku. Untuk mandi saya untuk jantan nggak pernah saya mandikan omku. Dia mandi sendiri di cepu. Nanti seperti itu kita rutinkan, konsistenkan seperti itu, pasti birahi naik omku. Birahi jantan naik dan stabil. Saya pastikan lobet si jantan ngepak sayapnya agak reda. Jadi ngepak sayap dia cuma di waktu tertentu aja. Jadi kasih rawatan seperti itu konsisten. Yang ketiga, tadi pertama pakan EF, yang kedua kita bantu jemur, yang ketiga burung ini saya asingkan omku. Kenapa gunanya asingkan? Jadi gini omku. Burung ini ngepak sayap karena dia emosi. Nah, dia emosi, dia nggak punya mental omku. Saya atur emosinya dulu omku dengan cara saya asingkan. Jadi dia nggak keganggu lobet lain omku. Dengar burung nggak apa-apa, asal jangan lihat omku. Kita carikan tempat dapur atau ruang tamu atau mana lah, kamar mandi, yang penting dia nyaman omku, nggak keganggu emosinya. Dia tenang, dia nyaman, pasti birahi dia naik ketemu titik gacornya omku. Jadi saya asingkan sampai dia benar-benar ngekek tanpa ngepak sayap. Kalau udah seperti itu, baru kita proses lagi omku untuk selanjutnya mau kita arahkan kemana si jantan. Jadi seperti itu omku. Kenapa lobet jantan sering ngepak sayap? Karena emosinya belum ketata, birahinya belum mapan, dan mentalnya belum ketata omku. Untuk rawatannya tadi seperti itu omku. Ada tiga hal kalau menurut pengalaman saya omku ya, bisa dipraktekkan di rumah omku. Jadi kalau jantan ngepak sayap pasti ada omku. Burung konsep pun ada ngepak sayapnya. Kalau ngepak sayap udah sifat bawaan lobet omku. Lobet dari kecil pun udah fighter omku. Jadi seperti itu omku. Untuk video selanjutnya saya akan membahas tentang itu omku. Lobet jantan udah hilang ngepak sayapnya dan dia udah mau bunyi nagen. Nanti saya bikinkan video sesuai pengalaman saya untuk proses penggacoran jantan omku untuk ke arah konslet. Insya Allah akan saya detailkan sedetail mungkin. Jadi seperti itu omku.
omku yang punya jantan yang sering pak saya jangan nggak usah bingung, nggak usah khawatir, dirawat terus omku, rawat terus, cari pakan dia yang dia suka, tiap hari habisnya banyak, kasih jagung terus, penjemuran rutin omku, jangan kencang-kencang menjemurnya omku, karena semua lobet itu beda-beda maunya, ada yang mau dijemur, ada yang nggak dijemur omku. Jadi untuk penjemuran kita step by step omku, sedikit dulu, tambah sedikit gitu omku. Jadi jangan langsung dijemur sampai jam 12, jam 1 jangan om, itu nyiksa burung omku, malah dia nggak mau bunyi nanti, kasihan. Oke omku, untuk penjelasan jantan saya rasa cukup. Yang omnya belum kurang jelas bisa WA ke WA saya, nanti gabung ke grup Telegram saya, nggak apa-apa om, kita belajar bareng di sana omku. Jadi untuk jantan intinya satu omku, fokus di birahi, bikin si jantan birahi tiap hari naik omku, naik tapi kita tahan dulu, stabilkan, tambah seminggu lagi kita naikkan lagi. Intinya kalau di jantan birahinya emang harus tinggi omku. Oke omku, untuk video selanjutnya akan saya bikinkan cara penggacoran jantan omku. Oke omku, terima kasih udah menonton video saya awal sampai akhir. Semoga video saya bisa bermanfaat omku dan bisa buat referensi untuk rawatan jantan-jantan omku semua. Dukung selalu omku channel saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.